kita kayaknya biar waktu bermanfaat banget, jadi kita langsung aja ya, kita mendengarkan refleksi dari Pak Pipin tentang tema tadi, yaitu tentang, benang merah antara spiritualitas dan religius. Baik Pak Pipin, kami persilakan waktu dan tempatnya. Iya, baik. Terima kasih Teh Fitri atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Baik, selamat malam para sahabat semua. Atas kehendak semesta, kita dapat dipertemukan kembali dalam acara rutin Koplen ini. Setiap malam Jumat yang hari ini jatuh pada tanggal berapa ya? Kamis 25 April 2025. Semoga para sahabat yang berkenan hadir ataupun yang tidak dapat hadir pada malam hari ini, semoga kita semua selalu berkelimpahan berkah dan sukacita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga akan selalu saya ucapkan terima kasih kepada Teh Fitri yang selalu menyediakan ruang Zoom-nya untuk kita pakai diskusi ini. Walaupun minggu kemarin beliau itu tidak bisa mendampingi kita, sehingga kita kehilangan notulen tuh hasil Zoom kemarin. Kang Hari udah protes. Alhamdulillah saat ini Teh Fitri sekarang sudah bisa bersama kita lagi, mendampingi kita. Semoga kehamilan beliau saat ini selalu dikaruniakan kesehatan, Amin. kekuatan, serta calon bayi yang sehat ya. Amin, baik Dan nanti kesempatan ya. nggak tahu tuh nanti apa ketika Teh Fitri cuti hamil kita ikutan cuti Zoom-nya. Nanti kalau ini bayinya ikutan Zoom begini ya nanti ya. Ya, sepertinya akan selalu menjadi soft opening ya, bahwa Ya, siapapun yang menjadi pemateri awal sebagai bahan diskusi setiap malam Jumat ini, kami tidak bermaksud menggurui, apalagi merasa diri lebih unggul daripada sahabat semua yang ada di sini. Tagline kita jelas ya, sesama pejalan yang selalu mencari teman bertumbuh untuk kedewasaan spiritual. Tuh, original ya Teh, bukan copy paste. yes. Mengenai tema malam ini, saya sendiri usulkan kepada sahabat di minggu kemarin, yaitu benang merah antara spiritualis dan religius. Sebenarnya saya tawarkan kepada grup sebelah itu untuk menjadi pembicara, yaitu ada Pak Udin yang ada di grupnya Pak Bustanu. Tapi sepertinya beliau keberatan untuk bicara, walaupun secara voice note dia memberikan dukungan gitu, tentang materi judul yang saya tawarkan, bahkan memberikan voice note yang cukup panjang gitu kan, masukan-masukan tentang judul di atas. Para sahabat yang saya hormati, jujurnya kalau mau cerita nih, judul tersebut adalah pertanyaan saya ketika saya hadir di kajiannya majelis yang pernah saya ikuti di masa awal-awal pencarian, kurang lebih mungkin 10 sampai 12 tahun yang lalu ya, meninggalkan majelis tersebut. Meninggalkan karena apa? Karena tamat? Ya, bukan juga. Karena belajar spiritual tuh nggak pernah ada tamat. Karena nggak ada ijazahnya gitu kan. Apakah karena dikeluarkan? Oh, nggak juga. Tidak ada istilah dikeluarkan dalam sebuah majelis tarekat yang sudah dewasa. Nah, kalau boleh saya memperkenalkan, majelis tersebut adalah Asma Abdul Jabar. Dari sanalah jawaban atas pertanyaan saya menjadi sebuah materi judul yang ingin saya bagi untuk sahabat semua. Yang awalnya saya tuh berkunjung kepada alma mater tersebut sebagai yang pernah menjadi guru saya. Saya mengundang beliau untuk jadi pembicara sebetulnya.
menjadi pembicara di forum yang kita miliki saat ini. Kenapa saya bilang kami? Karena saya hadir ke sana itu bersama Kang Hari. Tapi beliau menolak halus dengan alasan bahwa ini Zoom kita adalah lahan garapan Kang Pipin katanya. Apalagi dalam masa rintisan yang member 20 aja belum ada kesolidan. Apalagi ngejar angka 40 gitu kan. Nah, para sahabat yang saya hormati, diawali dengan sebuah pertanyaan. Adanya agama itu tujuannya untuk menjadikan manusia sadar kan. Tapi seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi yang begitu deras mengalir, ilmu kesadaran sepertinya lebih mudah diterima dengan memakai bahasa kekinian, tanpa lagi menggunakan istilah-istilah agama yang mohon maaf, monoton gitu. Terutama ketika kita berkaitan dengan istilah-istilah sifat kejiwaan, yang sifatnya apa? Nafsu mutmainnah, nafsu amarah, mulhamah, sawiyah, rodiyah, mardiyah, yang bisa didapat penjelasannya lebih dalam dari pelajaran pesantren. Padahal basic kesadaran ada di semua nafsu itu. Bagi kalangan baby boomer alias rekan-rekannya Pak Bustanul, mungkin nggak begitu, mungkin akan begitu familiar. Tapi kan bagi Gen Z, apalagi sekarang Gen apa ya, Gen Alpha ya Teh Fitri, akan sangat sulit dipahami, apalagi menjadi sebuah laku aplikasi. Karena bahasa agama yang disebutkan di atas, seperti halnya itu, mardiyah, rodiyah, mardiyah, amarah, lawamah, dan sebagainya, hanya jadi ilmu pengetahuan yang diesaikan untuk kemudian menjadi kunci jawaban dari sebuah pertanyaan. Di kalangan pesantren ada sebuah ujian dengan salah satu pertanyaannya, misalkan seperti ini. Sebutkan macam-macam nafsu yang ada di dalam jiwa manusia, begitu kan? Ketika seorang murid mampu menjawab, apa jiwa atau nafsu yang ada di dalam jiwa manusia adalah nafsu mutmainnah, amarah, mulhamah, sawiyah, radiyah, mardiyah. Nah, dengan jawaban full seperti itu, minimal 80 udah pasti dapat. Tapi apakah nilai agama di dalam rapot atau ijazah itu serta menjadi serta merta menjadi ukuran kesolehan seseorang? Kan tentu tidak. Bukankah 90% menteri agama di Indonesia itu terlibat korupsi, gitu kan? Jadi kepahaman akan suatu istilah agama tentang isi kata aja belum paham, apalagi menjadi aplikasi, gitu. Dan itu semua tidak menjadi ukuran tingkat kesadaran seseorang ketika hanya menjadi sebuah hafalan. Sehingga kemudian dengan datangnya ilmu kesadaran dari Barat, nih mohon maaf, kita harus jujur, yang menjelaskan lebih rinci, lebih detail, lebih mampu menggugah kesadaran kita menjadi sedikit ngeh lah menuju kebangkitan kesadaran seperti halnya apa yang kita dapat dari buku-bukunya David Hawkins tentang Law of Consciousness. Bukankah lebih jelas membicarakan apa itu apa apatis, duka, takut, kebanggaan, kesediaan, gitu kan, penerimaan, sukacita, perdamaian menjadi sebuah tingkatan-tingkatan energi jiwa positif yang harus dibangun. Karena ini bahasa bahasa realita, bahasa kekinian. Karena ketika kita membaca definisi nafsu lawama secara konteks dalam buku agama, nafsu lawama yaitu nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat. Kan itu masih abstrak tuh kalau definisinya seperti itu.
Sehingga dengan memadukan ilmu barat, gitu kan, para pengajar modern itu lebih condong mengutip bahasa penjelasan Islami secara bahasa kekinian yang bisa diberikan kepada anak-anak kita di luar pesantren. Nah, para sahabat yang saya hormati, masalahnya, nah ini mulai masuk topik nih. Ketika esensi ibadah syariat di masa lalu yang sering kita pertanyakan, untuk apa sih kita begini? Kenapa sih mesti ruku? Kenapa sih mesti sujud? Kemudian seiring perjalanan kita masing-masing, dan saya yakin rekan semua di sini telah menemukan esensinya atau telah menemukan hakikatnya. Lalu dengan pengetahuan tersebut, dengan taunya hakikatnya, kita kan berani meninggalkan syariat tersebut dengan mengatakan, ah itu kan cuma syariat. Iya kan, jujurnya seperti itu. Ya termasuk saya, jujur. Jadi memang ibadah syariat itu seperti main-main, teh. Coba lihat orang yang beribadah semua. Lihat haji, sa'i, tawaf, lempar jumroh, cium hajar aswad. Ya memang begitu. Itu semua kita lakukan karena kita sudah terlanjur bersahadat. Maka logika dikesampingkan gitu. Karena kalau perkara iman dipikirkan dengan logika, maka pasti penuh dengan tanda tanya. Sholat zuhur kenapa sih dua, empat, subuh dua, maghrib tiga, kenapa nggak diratain aja gitu kan? Nah sekarang ketika kita sudah memahami esensinya, lalu lantas apakah boleh kita meninggalkan syariat? Bukannya harusnya menjadi lebih baik? Oke lah dulu, sahadat kita tanpa pengertian, hanya ikut-ikutan. Setelah ditahukan sekarang bersaksinya kemana, apakah kita menyederhanakan sahadat? Bisa jadi dulu kita sholat tanpa pengertian, hanya ikut-ikutan. Lantas setelah menjadi tahu bahwa esensi sholat itu adalah penyatuan, bukankah kita harusnya lebih husu dalam melaksanakan syariat itu? Bisa jadi kita dulu puasa tanpa pengertian juga, hanya ikut-ikutan. Sekarang diketahui esensi puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Bukankah harusnya kita lebih khusyuk melaksanakan puasa? Sehingga bukan lagi hanya perpindahan wisata kuliner dari pagi ke siang ke sore hari. Nah, masalahnya satu. Ada yang mengajarkan bahwa seluruh rukun Islam yang berisi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji adalah ada di sebuah gerakan. Gitu. Itu kan yang jadi masalah. Haji ada di sini, syahadat ada di sini, puasa ada di sini, gitu kan? Karena Radian ketawa. Sehingga merasa dengan melakukan ini puasa zakat, haji sudah merasa melakukan. Gitu. Jadi sahabat yang saya hormati, di semua agama sama aja. Agama yang lain pun urusan syariat itu aneh-aneh. Kayak main-main juga. Bahkan kemarin lihat di India ketika ibadah pengennya ditubruk sapi. Karena ketika merasa mendapatkan anugerah ketika sedang ibadah ditubruk sapi. Kalau kita kan ibadah ditubruk sapi musibah judulnya. Sama lah dengan pendapat orang lain tentang kita. Ngapain nyium batu? Ngapain keliling-keliling batu kotak? Lempar setan yang nggak kelihatan. Itu karena kita komitmen. Kita semua komitmen saudara kita di Nasrani. Udah seminggu sekali datang ke gerejanya cuma nyanyi. Dengerin khotbah. Yang asik ketika urusan penghapusan dosa.
Cukup bercerita jujur dalam sebuah pengakuan, dalam sebuah ruang pengakuan, kemudian Anda sudah diampuni anakku. Ya, kita bisa bilang lucu tentang hal itu. Tapi bukannya kita lebih lucu lagi. Kita hanya di kita hanya disuruh membacakan astagfirullahaladzim, istighfar semalam suntuk untuk mendapatkan sebuah pengampunan dosa. Bukannya itu sama sama juga lucunya gitu. Kita tidak menyebutkan dosa apa, tahu-tahu pengen dosa itu diampuni. Lihat juga saudara kita di Hindu, bahkan sembahyangnya mirip-mirip dengan kita. Ada yang disebut Brahma Mahurta, yang dilakukan itu pada saat jam 6 pagi. Untuk yang siang hari disebutnya Madhya Sewanam, dilakukan pada jam 12. Yang ketiga yang dilakukan pada saat maghrib disebut Sandhya Swanam. Mirip kan dengan kita. Bahkan urusan membersihkan badan sama. Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan sembahyang adalah membersihkan badan dengan cara mandi, pakaian yang baik, persiapan sembahyang langkah-langkahnya, memahami puja Trisandia, gitu. Apa yang disebut keramaan yang sembah, ya semua mengandung tataran, aturan-aturan, sesuai keyakinan. Lalu lihat agama Buddha, mungkin nanti Kang Ian akan menambahkan bagaimana agama Buddha berdoa menghadap patung Buddha, gitu kan. Apa yang disebut puja bakti, dan lain sebagainya. Semua punya cara masing-masing. Nah, jika kita kesulitan, saudaraku semua, untuk mendefinisikan iman, kalau bahasa agamanya sih, apa iman adalah tasdik bil qalbi, wa iqrar bil lisan, wal amalu bil arkan. Artinya pembenaran akan pengakuan hati dan pengakuan dengan lidah atau ucapan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ya kita sederhanakan saja kalau begitu sulit untuk memahami bahasa Arab. Iman adalah sadar untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Yaitu apa? Ahlakul karimah. Dan dengan kedewasaan sekarang, tentunya kitalah yang harus mencari makna di balik semua gerakan dan simbol tersebut. Ketika kita menyadari bahwa iman adalah kesadaran itu sendiri, dan Islam adalah kepasrahan, ya karena kita sudah berkomitmen bahwa kita telah bersyahadat. Apa kita masih kesulitan mengartikan dua kalimat syahadat dengan kesadaran saat ini? Kita menyaksikan apa? Nah, sekarang kembali ke poin inti. Apa korelasi antara spiritualis dan religius? Jadi spiritualis adalah, jadi agama adalah ibarat isi dengan bungkusnya. Ini tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya 2 minggu kemarin kalau nggak salah, saya menyebutkan bahwa syariat tanpa hakikat, patung. Hakikat tanpa syariat, hantu. Kembali lagi yang jadi masalah, ketika seiring perkembangan informasi dan teknologi, maka mulailah pemikiran-pemikiran itu mulai dibedakan. Jadi contohnya gini, spiritual mengatakan bahwasanya Allah itu punya seluruh umat manusia. Sehingga muncullah istilah semesta, kesadaran, ruh, kekosongan, energi tanpa batas, dan lain-lain. Sementara agama mengatakan Allah itu hanya punya Islam. Spiritualis mengatakan bahwasannya surga dan neraka itu diciptakan di sini, saat ini, sekarang. Gitu. Agama mengatakan surga itu disediakan. Apakah nanti? Itu aja kan bedanya.
Spiritual mengatakan bahwasanya salah dan benar Allah ada di situ atau Tuhan ada di situ. Agama mengatakan Allah hanya berpihak kepada yang benar. Begitu kan? Pada dasarnya maksud diadakan agama supaya bisa dicerna dan bisa diterima secara bertahap begitu. Saya berpikir saya tidak mungkin mempertanyakan makna dari gerakan sholat ketika saya tidak belajar sholat. Saya tidak akan bertanya dan menanyakan tentang itu, apa itu Allah, ketika tidak diperkenalkan Allah. Masalahnya jiwa spiritualis tidak akan tumbuh begitu saja. Harus ada percikan dan masalah. Kalau Pak Agustinus hadir, mungkin dia akan bertanya saat ini, Cina itu negara tanpa agama yang disebut negara komunis, maju dan sukses negaranya, bahkan mau menandingi Amerika. Yes, itu karena satu negara sepakat untuk membuat aturan sendiri. Masalahnya kita di negara mana? Bukankah di situ bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Sehingga kita berani mengatakan, saya tak mau pakai agama. Saya ingin bebas dengan semua dogma, gitu kan? Ya monggo. Hanya masalahnya kalau memang mau melepas diri dari agama dan aturan, jangan nanggung gitu loh. Nah misalkan Radian nih, mau nikah nih, saya nggak mau pakai agama. Jangan ke KUA ya, jangan pakai naib. Karena yang pakai naib aturan Islam. Jangan dikubur di pemakaman Muslim. Apalagi pakai kain kafan. Apalagi diarahkan ke kiblat. Karena itu aturan yang disepakati Islam. Apa repot tanpa agama? Justru agama itu mempermudah. Semua sudah diatur. Sebagai apa? Sebagai ciri. Emang kalau pakai agama kenapa sih? Gitu. Berat sih. Seorang dalang di masa lalu, yang saya kenal sebagai adik Kosasi Sunaria, mengakui sulit untuk mengajarkan kurikulum kepasrahan, keikhlasan, harus dibuat seperti apa. Memang di budaya kita, budaya Nusantara, khususnya Sunda, yang disebut apa, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngaudangkeun kanu labu, welas asih, dedehan, hampuraan, sudah diajarkan memang. Itu ciri khas bangsa Nusantara. Tapi bangunan ajaran Nusantara kita sudah tersisih dan termakan zaman. Apa masih ada kitab Nusantara sebagai acuan pengajaran? Kang Asep masih ada kitab Sunda atau kitab Kejawen sebagai acuan pengajaran kepada anak-anak kita untuk mencapai kedewasaan berpikir seperti apa. Sehingga ketika dulu ajaran Hindu datang, Buddha datang dengan dharmanya, dan itu selaras dengan ajaran Nusantara, ya kita terima dong. Kemudian datang dari Timur Tengah dengan ajaran Rahman Rahimnya saat itu, kita menerima juga karena masih selaras. Jadi para sahabat yang saya hormati, bisa dan boleh saja kita punya aturan sendiri dengan pengalaman spiritual yang dimiliki. Kemudian merasa bahwa ajaran yang sedang ada saat ini atau yang ada sekarang saat ini kurang relevan dengan kondisi zaman. Lalu mengadakan aturan sendiri. Ya silahkan. Dimungkinkan ada pengikut? Mungkin. Tapi saya bertanya, sejago-jagonya spiritualis, berapa ratus pengikutnya? Nabi Muhammad 1446 tahun yang lalu. Apa bisa ngitung jumlah pengikutnya? Siddhartha Gautama yang hadir 500, koreksi saya Pak Ian kalau saya salah, 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi masih jadi agama besar di dunia ini. Hindu
yang disebut agama tertua. Ada sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Nasrani, Kristen. Bahkan Nabi Isa atau Yesus itu hanya 3 tahun berdakwah, tapi masih jadi agama terbesar di saat ini. Ini kita masih jadi spiritualis tingkat lokal, udah merasa bisa meninggalkan syariat gitu. Dan perlu dipahami ini kuncinya loh. Agama itu lahirnya dari golongan spiritualis. Kenapa? Bagaimana Siddhartha Gautama ketika jiwa spiritualnya mulai mempertanyakan tentang keadaan sekitar. Ketika di dalam kerajaan yang penuh kemewahan dan seolah tak kenal dengan penderitaan, ketika dia keluar dari benteng istana, menyaksikan penderitaan, kesakitan, kematian, duka cita dan kelaparan, bahkan melihat ada yang menua, ada pertapa yang kerjanya cuma diam dan hening, muncullah jiwa spiritualitasnya untuk mencari dan mempertanyakan solusi apa yang terjadi di dunia ini. Gitu. Kemudian dengan muridnya yang pada saat itu masih sedikit, bukankah pada akhirnya muncul sebuah tata cara yang disebut syariat, budaya dari Buddha itu sendiri, sampai yang keluar ajaran Budi kan? Apa yang keluar dari ajaran Budi? Kan tetap akhlak. Nabi Ibrahim, ketika jiwa spiritualnya mulai mempertanyakan karena melihat Azhar orang tuanya, itu kenapa nyembah patung? Nah, keterbatasan seorang orang tua untuk memperkenalkan hakikat, sehingga muncul jiwa spiritual Ibrahim untuk mencari kebenarannya sendiri. Sampai terantarkan kepada penyembahan matahari, bulan, bintang. Sehingga kemudian muncul pada ayat ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Tidak disebut Allah pada saat itu. Nabi Muhammad sendiri, itu jiwa spiritualnya yang bangkit. Mempertanyakan keadaan zaman jahiliyahnya. Lalu pada akhirnya mengajarkan apa? Akhlakul karimah juga. Nah sekarang, ketika kita sudah dewasa dan belajar memahami esensi dalam setiap beribadah syariat, pada dasarnya hakikat Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Gimana cara ibadahnya? Ya kita ikuti aja dari yang sudah ada. Peristiwa haji itu sebagian besar dari budaya setempat loh kan. Dengan adanya sedikit perbaikan. Karena secara niat kita ingin berusaha melepaskan wakil secara fisik. Belajar dari agama-agama terdahulu ketika sosok dijadikan tonggak utama akhirnya kan menjadi sesembahan. Isa penyampai tapi jadi Tuhan bagi sebagian orang. Bahkan Buddha sendiri dijadikan sosok yang disembah. Meskipun dalam agama mereka tidak merasa menyembah sosok. Nah, saudara semua, manusia di pedalaman Amazon, di pedalaman Afrika yang tidak tersentuh agama, mereka menyadari loh eksistensi yang maha besar, yang tak dapat disebut namanya, tapi ada sebagai tempat mereka bermohon, sebagai tempat mereka berharap, bahkan sebagai tempat untuk menghormati eksistensi Sang Maha Kuasa, bahkan sebagai tempat untuk memohon ampun. Nah ini hati ini diwakili oleh gerakan, gitu. Gerakan pasrah seperti apa? Gerakan tobat seperti apa? Gerakan minta maaf seperti apa?
Ini wilayah rasa, tapi kan ada ekspresi gerakan. Contohlah dalam urusan dunia. Ketika kita minta maaf kepada pacar kita atau pasangan kita. Kalau misalkan lurus, lempeng-lempeng aja. Maafin saya ya. Kira-kira ketika kita sudah melakukan dosa yang dianggap atau kesalahan yang dianggap besar, kira-kira ada respect nih? Ini urusan hati minta maaf. Butuh gerakan dan rayuan. Aduh, mohon maaf. Semoga. Ini tuh begini kan, permohonan maaf. Minta pertolongan pada teman, butuh gerakan dan ucapan agar terrealisasi. Bahkan ketika mendengar musik dangdut aja, musik koplo, tumpak-tumpak dinding gitu kan. Ini ini gerakan nih, ini gerakan kan perlu ada ekspresi bahwa jiwa kita itu harus rasa kita diwakili dengan sebuah gerakan. Lalu ketika sekarang kita menganggap ibadah syariat bentuk penghormatan kita kepada Sang Holik, apapun itu penyebutannya. Mau Allah, mau semesta, mau yang menang. Balik lagi. Kalau kita menganggap nggak usah sholat hening aja, berarti balik lagi tuh. Ya nggak apa-apa sih. Kalau dengan tujuan ingin merasakan napak tilas rasa gitu. Gitu. Cirinya apa? Nabi Muhammad itu Islam. Bukan Sunni, bukan Syiah, bukan Wahabi, bukan Aswaja. Karena Wahabi dan Aswaja adalah Islamisme. Bukan Persis, bukan Muhammadiyah, dan bukan NU. Masalahnya Islamisme bedakan dengan Islam. Apa yang disebut Islamisme, Wahabi adalah pemahaman Islam menurut Wahabi. Gitu. Kalau Susu, Indomil, susu bendera. Ada kan susu yang murni. Makanya saya ingin mendirikan Islam murni. Kembalikan semua ke murni. Nggak usah gitu. Jangan bikin merek sendiri juga. Cukup buktikan saja akhlakul karimah. Gitu. Lihat usaha memurnikan Islam yang dilakukan Syekh Siti Jenar. Kalaupun ada pengikutnya, berapa jumlahnya? Nah, ini kajian serius. Jadi esensi dari korelasi benang merah antara spiritualis dengan agama itu apa yang tadi? Bahwa agama itu muncul dari seorang spiritualis yang mencari cara untuk menempuh Tuhannya. Sekarang masing-masing kita jujur pada diri, mau ngikut yang mana? Karena jalan-jalan sudah tersedia. Gitu. Apa kita mampu melepaskan totalitas ketika nggak perlu sholat gini? Gitu. Tokat tuh dikubur oke, jangan. Jangan dikubur pakai kain kapan, Kang Radian ya. Nanti nikah jangan pakai naib, apalagi disuruh syahadat, bilangnya pura-pura. Berarti memang harus ada kejujuran pada jiwa kita. Spiritualis dengan agama, sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan. Sepertinya sudah setengah jam Teh Fitri ya, saya membatasi diri. Karena yang jelas ingin tersampaikan adalah poin tentang judul materi ini. Semoga Teh Fitri dan yakin bakal pintar menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Demikian semoga bermanfaat salah satu sudut pandang yang saya terima dari kemarin hasil 2 minggu yang lalu ketika saya hadir di sebuah majelis. Dan saya juga kena pukul pada saat itu dengan materi yang disampaikan. Dan saya berbagi pukulan itu kepada rekan-rekan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi